apa kabar? Hai Om Luk, kabar sehat Om Luk, Alhamdulillah kabar sehat. sehat dan kabar cuan. Apalagi ada kabar bagus hari ini hampir 30% ya dividen yield dari PTBA ya bagi Betul. 1091 ya. Nah, oke Neil. Kita mungkin akan ngobrol-ngobrol tentang fenomena dari generasi milenial dan cara mereka trading dan juga stock pick apa sih yang mereka suka dari pengamatan dan pengalaman Daniel selama ini. Mungkin bisa di-share dulu Daniel. Iya. Kalau di sisi Daniel sendiri yang diamati di Sukor Sekuritas itu sebenarnya sekarang profil dari trader itu kebanyakan di usia rentang berapa sih Neil? Cek cek, halo. Iya, kedengeran. Kedengeran. Ya, sorry tadi agak kepotong Om Luk, sorry. Koneksinya Oke. di sini emang kurang bagus. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau mungkin bisa kita ulas dari Mm-mm. basicnya dulu ya. Kalau dari sisi di dunia sekuritas sendiri, sebenarnya sekarang berapa sih profil dari jumlah investor atau trader yang berasal dari golongan kelompok muda? Nah, ini menarik banget nih, thank you banget atas kesempatannya ya Om Luk. Sebelum saya jawab, saya mau say hi juga sama teman-teman dari Sahamologi. Akhirnya saya bisa live sama Om Luk. Ini sebenarnya kita udah pernah janjian dulu lama banget waktu saya masih di CNBC, tapi akhirnya baru bisa nge-live sekarang. Thank you banget. Ya. Dan salam kenal juga buat teman-teman dari Sahamologi. Saya Daniel Wiguna, sekarang jadi head online trading di Sukor Sekuritas. Dulu kenal Om Luk itu dari masa-masa CNBC CNBC. Indonesia. Betul. Betul. Iya, nah berkaitan dengan pertanyaannya Om Luk, ini menarik banget. Thank you. Saya juga udah dikasih heads up untuk cari data ini. Jadi setelah kita cari-cari profil daripada investor kita di Sukor itu memang lebih banyak yang generasinya milenial bisa kita bilang, dan mereka yang baru lulus kuliah, baru masuk kerja mungkin sekitar 3-4 tahun. Nah, 3-4 tahun ini umurnya berapa gitu. Jadi rata-rata memang umurnya banyak ya, porsi gemuknya itu dimulai dari umur 24, 25, 26 gitu. Oke. Sampai umur 35, 36 gitu. Ini porsi gemuknya nih. Jadi ini adalah mereka juga yang memiliki nilai capital 0 sampai 100 juta gitu. Ini Oke. porsi paling gemuk nih gitu. Jadi di Sukor kita melihat, wah ternyata memang kita bisa dibilang salah satu penggerak kita di Sukor gitu, itu adalah investor-investor retail yang seperti ini nih, yang milenial nih. Oke, menarik sekali ya. Jadi memang ini inline juga dengan kondisi di Indonesia bahwa sebagian besar itu trader investor saat ini adalah didominasi oleh kelompok muda ya. Mungkin hampir 38 sampai 39%. Nah, biasanya nih Betul. kalau kelompok-kelompok muda ini rata-rata itu sekali buy itu pencet buy trading itu berapa juta ini ya atau berapa rupiah ini ya? Nah, karena nilai kelas asetnya mereka itu adalah 0 sampai 100 juta, itu yang HK 100 juta ada banyak. Yang misalnya dia punya nilai capital 100 juta nih. Nah, terus dia pakai cash balance-nya dia 100 juta beli, itu ada gitu. Dan itu kurang lebih profil yang agresif gitu, kurang lebih ada 30%. 30% dari mereka yang masih umur 25 sampai 35 itu. Gitu. Jadi berani-berani Om Luk ini ternyata investor-investor kita. Kalau disuruh HK, dia HK beneran. Mungkin ini yang investor-investor atau trader-trader yang punya prinsip HK all in satu saham gitu ya. Benar juga ini. Iya. HK all in satu saham, kemudian apakah mereka inepin? Ternyata enggak. Jadi 20-30% yang berani HK ini ternyata adalah mereka yang day trader beneran. Jadi kalau misalnya dia beli hari ini, itu dia nggak sistem BPJS, beneran dijual pada hari itu juga. Jadi probability win rate-nya mereka kalau saya lihat dari transaksi itu ada sekitar 60-70%. Win rate-nya mereka. Menarik ya. Jadi memang kalau diperhatikan ya memang ini juga berbeda ya, karena kan kalau zaman dulu
Kalau kita bilang generasi milenial ini kan atau generasi Z ini kan generasi serba instan ya. Satu Betul. serba instannya gini. Yang pertama serba instannya dia juga ketika buka rekening instan, cekrek upload iktp langsung jadi gitu. Kalau generasi Iya, dulu kan buka rekeningnya kirim form segala macam tanda tangan di atas kertas di atas materai basah seperti itu. Kemudian kalau dulu betul orang betul. mau trading itu kan melalui broker ya. Dan dia sekarang dengan kondisi generasi muda ini yang instan juga ya kalau bisa my stock, my rule, my buy gitu loh. Ya dalam arti ya dia pencet sendiri dari online tradingnya seperti itu. Nah, dan ini juga Betul yang betul. mungkin menjadi fenomena tadi kan Daniel bilang ya, mereka itu berani all in satu saham, kemudian beli hari ini, jual hari ini dengan ekspektasi juga yang disebut sebagai instan cuan gitu kan. Betul. Nah, Cuan instan ya. cuan instan. Jadi mungkin ini yang juga membuat cara mereka memilih saham juga akan berbeda dengan generasi dulu nih. Generasi dulu kan Betul. generasi yang masa-masa lalu itu kan memang fokusnya aku cari perusahaan yang udah established, mungkin juga memberikan dividen, memberikan volatilitas yang rendah. Kalau dia pilih saham-saham seperti itu, mungkin udah nggak sabar nih, nunggu Iya, 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 cuannya gitu benar. kan, harus Benar, cuan benar, benar. instan gitu. Nah, berangkat dari situ mungkin kita bisa jabarin nih dulu nih. Sebenarnya saham-saham seperti apa sih yang mereka suka tuh stock pick karakteristiknya seperti apa sih yang mereka suka gitu? Iya, Apakah iya. saham-saham Nah, IPO? Apakah saham-saham yang kan IPO kan mostly volatilitasnya menarik kan nih Om juga Luk. gede Nanti gitu nanti kan? kita bahas itu ya. Nanti kita bahas itu ya sama Iya, IPO ya Om Luk ya. iya gitu kan, seperti itu. Coba deh, mungkin kita Uh, bisa karena kan Oke. instan cuan nggak akan mungkin dong dari saham kriteria-kriteria kayak misalnya, oh gue cek dulu PBV-nya berapa di bawah berapa Iya, under iya. value, nggak mungkin dong, susah dong mereka Iya, kayak susah. gitu dong. Oke, Mm-mm. sekarang karakteristiknya dulu. Mm-mm. Karakteristik ini untuk mereka investor yang muda-muda ya, yang investor zaman now lah ya kita bilangnya. Trader Nah, zaman now. ya trader zaman now itu kalau yang saya perhatiin ini berdasarkan data-data dan angka-angka dari data yang saya lihat di Sukor sendiri, ini kan kita banyak banget trader kita itu yang bertumbuh ketika pandemi sebenarnya gitu. Itu termasuk mereka yang berani HK-HK ini. Nah, jadi karakteristik yang pertama yang tadi Om Luk bilang itu benar bahwa mereka ingin cuannya itu cepat. Nah, ketika pengen cuannya cepat dan waktu itu tahun pandemi indeks kita koreksi sampai 35-37%, sebenarnya beli apapun itu kan bisa cuan cepat gitu kan. Nah, jadi karakteristik yang mereka cari itu benar-benar memang tidak based on riset tapi based on momentum. Nah, inilah yang kadang bikin kalau ini diterusin, ini kan bikin kecanduan kan. Jadi mereka tidak mereka jadinya males riset teknikal, males riset fundamental. Jadinya karakteristiknya lebih pengen dengerin kata si ini gini loh, kata si ini gini loh gitu. Sehingga inilah yang mendorong kenapa financial influencer terutama yang di bidang saham itu jadi lebih didengarkan daripada analisa atau riset resmi dari sekuritas. Nah, waktu itu saya ada bikin artikel dan riset tentang ini juga Om Luk, bahwa memang ternyata lebih banyak orang lebih percaya sama key opinion leader daripada riset langsung dari sekuritas gitu. Nah, kenapa? Karena ya cuman pengen denger gitu ya, ibaratnya kayak pengen langsung disuapin. Kalau disuruh analisa dikit masih agak males, pokoknya takut FOMO gitulah ya. Mereka takut kelewat momentumnya, nanti telat beli jadinya nggak cuan. Nah, itu mungkin karakteristiknya. Selain yang pertama itu agak karakteristiknya hanya mau memanfaatkan momentum dengar-dengar orang, kadang mereka FOMO gitu. Jadi mereka juga kadang males untuk riset technical fundamental gitu. Nah, tapi nggak apa-apa.
nggak apa-apa karena uh, dari yang saya lihat ternyata investor atau trader yang kayak gini di Sukor itu setelah kita edukasi mereka itu justru jadi bisa memanfaatkan momentum kesalahan mereka itu karena kan belajar dari kesalahan kan. Nah, mereka tetap trading walaupun marketnya ini lagi sideways, marketnya turun, itu mereka tetap berani trading Om Luk. Ini makanya saya appreciate banget sama investor-investor yang apa namanya, yang belajar dari kesalahan karena di Sukor itu kelihatan banget angkanya gitu. Mereka yang teredukasi walaupun marketnya itu lagi downtrend, mereka tetap trading. Makanya saya Betul. respect banget. Oke, jadi yang pertama memang mereka betul-betul satu listening to tadi ya influencer, key opinion leader dan Iya. memanfaatkan momentum ya. Jadi artinya juga mereka memanfaatkan kayak news, kemudian misalnya Mm-mm. kayak apa namanya corporate action atau misalnya memanfaatkan juga apa ya pergerakan-pergerakan saham yang mungkin saja agak-agak volatile ya. Karena kan kalau kita lihat Mm-mm. saham-saham karakteristik kayak kita lihatlah saham-saham yang dikuasai oleh asing, kemudian saham-saham yang dipegang oleh institusi-institusi besar atau market cap gede, itu kan nggak terlalu volatile gitu kan sahamnya kan. Jadi apakah Betul. artinya juga mereka cenderung untuk memilih saham-saham yang punya kapitalisasi juga nggak terlalu gede. Betul. Nah, oh iya, saya mau nambah itu satu tadi, Hmm. Om Luk, karakteristik yang selanjutnya adalah mereka nggak peduli sahamnya apa. Iya, betul. Jadi, Mau yang mau saya lihat gitu, mau mau ownernya siapa, mau industrinya iya, apa. Jadi mereka nggak betul-betul peduli, nggak peduli. jadi betul-betul apa ya? Momentum blind trading dong ya. Iya, Momentum iya. blind trading. Blind trading artinya mereka juga nggak peduli saham ini industrinya apa, sektornya apa, rasio-rasionya apa. Pokoknya kalau ada momentum saham ini lagi ditarik naik ya gue ikut, kemudian setelah Mm-mm. gue merasa cuan cukup ya gue selesai gitu. Betul, betul, betul. Nah, itu sehingga memang kalau saya lihat pernah ada sekali ya Om Luk itu yang mereka punya tradingan itu tiba-tiba stuck gitu. Nah, Hmm. tradingan tiba-tiba stuck kan artinya nyangkut kan, pada Hmm. nyangkut gitu karena in a way mereka analisa fundamentalnya kurang, analisa teknikalnya kurang, uh, dan ternyata akhirnya nyangkut nggak tahu mau ngapa-ngapain. Nah, Hmm. nasabah-nasabah cuan troopers yang kayak gini nih yang kita edukasi, ternyata setelah diedukasi mereka bisa jadi lebih jago lagi gitu. Nah, Hmm. dan memang apa tuh namanya kalau mau milih saham, kalau yang kita lihat di portofolio gitu kan lebih banyak trading kemana, apakah ke blue chip atau apakah ke second liner atau third liner. Ternyata itu hampir merata Om Luk gitu. Jadi Hmm. trader-trader zaman now kalau yang saya lihat di Sukor itu yang ngambil blue chip itu banyak. Jadi ternyata memang semakin besar kelas asetnya mereka yang udah puluhan miliar gitu-gitu, itu tuh pasti ngambilnya blue chip gitu. Mau nggak mau mereka pasti ngambil blue chip. Kemudian kalau justru yang berani HK kiri kanan itu adalah mereka yang kelas asetnya 0 sampai 100 juta Ya, betul. gitu. Jadi ini sih yang kita lihat karakteristik dari bagaimana cara mereka trading gitu. Ya, jadi udah jelas nih ya, karena kan juga mungkin kalau asetnya juga lumayan gede gitu ya, mau masuk ke Mm-mm. saham-saham yang kapitalisasi kecil dalam value yang cukup besar, mungkin aja nanti ya jadi ngebandarin gitu kan. Iya, iya. Jadi ngalahin bandarnya gitu kan. Tiba-tiba iya, Kan dia tiba-tiba makan diguyur aja. dimakan tiga empat papan, bandarnya nggak suka kan akhirnya jadi ini. Nah, apakah ini artinya bahwa tadi kan ya momentum, kapitalisasinya juga kecil, kemudian juga apa namanya lebih percaya kepada key opinion leader, lalu mereka juga tadi ya second second atau third liner. Mm-mm. Apakah artinya trader zaman now ini lebih suka quote to quote ya saham-saham gorengan ya?
Kalau gorengan mungkin ya Om Luk gitu. Jadi tapi kita nggak pernah ngejudge. Awalnya kan ada beberapa cuan troopers yang ngobrol di forum, yang ngobrol di grup tentang, gue beli saham ini berisiko, gue nyangkut, gue nggak mau beli lagi, gue tobat apa dan lain sebagainya, lalalala. Nah, kita nggak ngejudge ya, karena namanya juga kita kan trader zaman now itu pengen instan. Belajarnya pun juga ternyata pengen instan gitu ya. Betul. Jadi karena belajarnya pengen instan, duit belajarnya ini ya jadi lebih gede aja gitu. Betul. Jadi kalau memang cuan troopers atau para trader yang muda-muda ini siap untuk bayar duit belajar ini, sebenarnya nggak apa-apa gitu. Dan dari data yang kita lihat sendiri, mereka yang trader di saham gorengan itu juga lumayan banyak gitu, lumayan banyak, di mana mereka yang kelas asetnya 0 sampai 100 juta itu ya yang banyak main saham-saham yang kita bilang istilahnya gorengan gitu, atau tiny caps, atau sangat mudah digerakin gitu. Nah ternyata lumayan banyak juga Om Luk yang ngambil itu, yang berani-berani gitu, karena mungkin kan mereka pikir kayak ya nothing tulus lah gitu, kayak gua ada duit lebih sekitar 5 juta 10 juta, tiba-tiba dapat info bagus ini, ya udah gua HK aja deh gitu, berani HK. Kalau nyangkut mereka berani cut loss gitu, misalnya koreksi nih mereka berani cut loss semua gitu. Jadi ternyata somehow edukasi yang selama ini kita ajarin juga untuk para cuan troopers itu mereka pakai gitu. Yang tadinya takut cut loss karena udah pernah ngerasain nyangkut berbulan-bulan barangnya nggak bisa keluar, akhirnya jadi berani cut loss gitu. Ya at least ada pembelajaran lah di sana Om Luk.